Kembali lagi bersama Civil Kali ini kita akan membahas metode numerik, yaitu tentang penyelesaian persamaan non-linear. Oke, mari kita mulai. Dalam bidang rekayasa seringkali kita temui masalah-masalah untuk mencari akar-akar persamaan non-linear. Secara umum, persamaan dapat dinyatakan sebagai fungsi fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Dan dari SMA pun kita sudah sering menjumpai problem-problem seperti ini, yaitu waktu dulu kita disuruh untuk mencari akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat. Jadi fx sama dengan 0, nanti kita akan mendapatkan xx di mana y sama dengan 0. Misalkan kalau fx-nya atau y-nya sama dengan x kuadrat, itu berarti kita memiliki dua akar-akar persamaan. Nah, misalkan y sama dengan x pangkat 3, x pangkat 5, berarti x-nya lebih dari 2. Jadi akar-akarnya akan lebih dari 2. Oke, nah jadi kita ambil nilai pendekatan akar persamaan tersebut dengan nilai sama dengan A, maka FA sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau dulu kita di SMA atau di matematika 1 atau matematika 2, kita diajari bagaimana menyelesaikan persamaan nonlinear dengan metode analitik, yaitu dengan cara langsung dan dengan cara polinom segala macam itu adalah menggunakan metode analitik. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode numerik? Nah, itu jelasnya akan lebih sederhana. Pengerjaannya lanjutkan kita. Nah, persamaan nonlinear ada banyak cara ya untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Di antaranya adalah metode interpolasi dan metode ekstrapolasi. Nah, kalau interpolasi dulu sering kita jumpai ya di SMA atau di matematika 1 untuk mencari nilai X di depan. Nah, itu untuk mencari X di depan dari X yang kita tuju gitu kan ya. Pasti kita akan mendapatkan X min 1, X N dan Xn plus 1 nanti kita akan jumpai di interpolasi. Nah, kalau metode ekstrapolasi ini ada metode Newton dan metode sekant. Nanti kita menggunakan turunan, menggunakan integral nanti di metode ekstrapolasi. Untuk metode interpolasi itu lebih mudah dilaksanakan, tetapi tidak semua problem bisa diselesaikan dengan metode interpolasi. Maka kalau tidak bisa, maka kita gunakan adalah metode ekstrapolasi. Begitu pula kebalikannya, jika metode ekstrapolasi tidak ditemukan jawabannya, mungkinan metode interpolasi bisa mengerjakannya. Jadi kedua ini bukan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek gitu kan ya, tapi mana yang bisa dilaksanakan gitu. Tidak selalu metode interpolasi selalu bisa dilaksanakan dan juga tidak selalu metode ekstrapolasi bisa dilakukan. Jadi kedua ini sebenarnya saling melengkapi. Jadi bukan nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih, sama-sama detail, sama-sama bisa dipercaya, asalkan kesalahan relatifnya kurang dari toleransi seperti itu. Nah, ini cara pengerjaannya. Kita masuk metode bisection dulu ya. Jadi di sini untuk pertemuan pertama kita bahas adalah metode interpolasi dulu. Nanti untuk next di channel selanjutnya kita bahas tentang metode ekstrapolasi. Sekarang kita masuk metode yang pertama dari interpolasi, yaitu bisection method. Jadi kita diketahui sebuah fungsi ya, sebuah fungsi. Jadi yang berwarna biru itu saya gambarkan langsung grafiknya. Jadi untuk di sini itu kan dari matematika pun kita diajari misalkan untuk mencari sebuah problem dari masalah matematik kita gambarkan dulu, itu paling mudah. Entah itu matematika, entah itu fisika, itu selalu kita gambarkan dulu grafiknya. Nah, di sini pun kita dari gambar bisa kita analisis gitu loh. Jadi kebanyakan dari metode numerik ini dari gambar kita bisa analisis, ketemu solusi seperti itu. Oke, langsung saja kembali ke contoh soal. Kita diberi sebuah fungsi ya, fungsi fx. Jadi fx atau y sama dengan sekian x gitu, itu namanya fx fungsi. Jadi kita punya dua sumbu, yaitu sumbu y dan sumbu x. Di mana sumbu y itu adalah fx dan x itu adalah variabelnya. Oke, jadi kita
diminta untuk mencari akar-akar persamaan. Berarti si fungsi ini yang dimana Y sama dengan 0. Berarti berapa X dimana Y sama dengan 0. Gitu. Di sini adalah akar yang dicari berarti kan ya. Berarti posisi X dimana yang Y-nya sama dengan 0. Oke, algoritma penyelesaiannya yaitu tetapkan dua nilai awal yaitu x0 dan xn dan xn plus 1 dengan syarat yn dikalikan yn plus 1 kurang dari 0. Jadi di sini kita tetapkan nilai xn, x1 dan x2 atau xn atau xn plus 1 ya. Namanya juga interpolasi, pasti kita butuh 2n, 2x untuk menerka nilai sampai kita menemukan nilai akar-akarnya gitu. Jadi kita pasti pakai dua nilai untuk nanti di kemudian hari akan dipakai untuk mencari nilai yang dituju. Oke. Jadi nilai Y sama dengan 0 kan berarti kan di antara Fx positif dan di antara Fx negatif, ya kan? Pasti itu sudah namanya juga 0 berarti antara positif dan negatif. Nah, sebisa mungkin si xn dan xn plus 1 ini ada yang positif, ada yang negatif. Karena kita mencari nilai di antara positif dan negatif. Kalau sama-sama positif, nanti kita nggak akan ketemu. Sama positif berarti kan lebih dari 0 kan ya, berarti kan tetap nggak ketemu. Sama-sama negatif pun juga nggak bisa, karena itu bukan 0. Jadi di antara itu tidak ada nilai akar-akar yang kita tuju, berarti harus antara positif dan negatif. Maka dari itu nilai dari Y1 dikalikan Y2 itu harus kurang dari 0, artinya minus. Jadi yang satunya minus, satunya positif dikalikan jadi minus gitu kan ya. Oke, jadi untuk menerka nilai di tengah yang sama dengan 0, kita harus punya nilai plus dan nilai minus gitu. Oke, kita contoh aja adalah xn-nya di situ dan xn plus 1-nya atau x1-nya di situ, x2-nya di situ. Oke, kita lalu setelah ditentukan harga sembarang ya, xn dan xn plus 1-nya, cari harga sembarang. Terserah, pokoknya dia minus dan positif. Gitu, terus nanti dicari yn-nya berapa sama yn plus 1-nya berapa. Oke, mudah saja mencari yn ya tinggal dimasukkan xn-nya masukkan ke persamaan y-nya, ketemu yn. Oke, hitung lalu xr setelah kita tentukan dua titik tersebut. Ya udah namanya bisection berarti kan dia nilai rata-rata dari xn dan xn plus 1. Jadi kita tentukan xr sama dengan x rata-rata xn plus xn plus 1 per 2. Itu namanya kita dapatkan xr. Lalu hitung harga fxr. Oke, kita punya 3 nilai y, yn, yn plus 1, dan yxr. Nah, nanti kita dekati lagi. Kita dekati terus sampai menuju ke tengah. Jadi namanya bisection ini kita bagi dua. Bagi dua itu pastinya dari rentang xn dan xn plus 1 bagi dua semakin mendekati si x yang dicari kan ya. Nah, berarti kita harus mendekatinya mulai kita cek dulu nanti misalkan xn plus 1 dan xn dimasukkan, lalu siapa xr akan menggantikan xn atau xn plus 1. Jadi semakin mendekati. Jadi nanti kok dari gambar kita bisa lihat kalau kelihatan nanti ini xr akan menggantikan xn, ya toh. Kalau nilai xr-nya berada di kirinya ix yang kita cari, berarti xn akan menggantikan xr. Nah, logikanya seperti itu. Jadi saya ulangi. Jadi misalkan nilai xr berada di kirinya x yang kita tuju, berarti xn akan menggantikan xr. Mendekati. Jika xr ditemukan adalah di kanan dari nilai yang kita tuju, maka xn plus 1 akan digantikan oleh xr, mendekati ke nilai
titik yang dituju, seperti itu. Nah, tapi kalau bahasa seperti itu kan nggak bisa, kalau kita masukkan ke komputer, masukkan ke Excel itu nggak bisa. Maka dari itu kita, ya udah, kita bahasakan menjadi jika fxr dikalikan fxn lebih dari 0, maka gunakan sr menjadi xr, seperti itu. Nah, itu adalah bahasa yang tepat untuk menggantikan bahasa yang saya sebutkan tadi. Ya udah, kalau misalkan itu tetap XR sama tetap ada positif dan negatif gitu. Dua nilai X itu adalah positif dan negatif, ya itu berarti pakai yang kiri yang digeser gitu. Tetap gitu terus sampai kita menemukan yang di tengah. Nah, berarti XR menggantikan XR. Nah, setelah kita temukan XR-nya, maka kita cari kesalahan relatifnya. Sampai Xn dan Xn plus 1 itu menjadi E-nya menjadi sangat berhimpit sekali. Nah, itu berarti kalau sudah mendekati seperti itu, berarti kita sudah mendekati nilai X yang kita tuju. Kalau E-nya kurang dari toleransi. Ulangi terus loopingnya ini sampai dia E-nya kurang dari toleransi. Kalau lebih ya udah ulangi lagi, lebih kurang ulangi lagi gitu. Jadi kontrolnya nanti adalah kesalahan relatifnya. Tuh. Maka jika sudah kurang dari toleransi, yaitu ya udah X-nya sama dengan XN gitu. Selesai. Oke, masuk ke contoh soal. Yaitu carilah nilai X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan 1/X, di mana himpunan penyelesaiannya adalah 0 sampai dengan pi, dengan cara bisection. Oke, penyelesaiannya persamaan disusun ulang menjadi X dikalikan tan X min 1. Jadi X-nya yang pindah ke ruas ya. Jadi 1/X-nya pindah ruas ke dikalikan ke tan X. Supaya mempermudah yaitu menjadi X dikalikan tan X min 1 sama dengan 0. Sehingga fx sama dengan X kalikan tan X min 1. Oke, berarti Y sama dengan fungsinya adalah itu. Nah, kita diminta untuk mencari akar-akar persamaannya. Oke, dicoba nilai awal xn-nya sama dengan 0,5 dan xn plus 1-nya sama dengan 1. Sembarang ya. Jadi xn-nya sama dengan 0 boleh, xn plus 1-nya sama dengan 2 boleh, cuma nanti akan ngefek ke panjangnya iterasi dan ketelitiannya. Jadi nggak masalah kan, yang ngerjakan kan komputer. Jadi mau panjang mau pendek tidak ada masalah. Mau 100 kali iterasi pun tidak masalah. Toh kita nanti menggunakan Microsoft Excel atau program lainnya untuk menghitung solusinya gitu. Jadi nilai xn terserah ya, nggak harus 0,5, xn plus 1-nya nggak harus 1. Jadi mau 0 dan 2 pun nggak masalah, 0 dan 10 pun nggak masalah. Gitu. Nah, setelah kita dapatkan, kita ambil contoh aja, xn sama dengan 0,5, maka kita dapatkan y-nya sama dengan min 0,7625. Jadi xn-nya sama dengan 0,5 berarti y-nya adalah minus di bawah kurva x positif, di bawah kurva y sama dengan 0, dan yang satu xn plus 1-nya berarti sama dengan 1, maka kita dapatkan y-nya sama dengan 0,557. Nah, semisal xn-nya kita pakai 0 berarti dia juga minus juga. Misalkan xn plus 1-nya misal kita pakai 2 berarti y-nya juga positif juga. Nah, itu juga memenuhi juga. Berarti kita dapatkan XR. XR-nya sama dengan 0,5 plus 1 per 2, berarti adalah 0,75. Nah, FXR-nya adalah minus. Nah, berarti ini minus, berarti si XN akan digantikan oleh XR. XR akan menggantikan XN. Berarti XN yang kedua, berarti kita nanti pakai 0,75. Dengan Y-nya sama dengan min 0,3013.
Karena fxn kalikan xr lebih dari 0, maka xn digantikan oleh xr. Berarti xn yang kedua berarti adalah sama dengan 0,75, mendekati nilai xn. Mendekati nilai x yang kita tuju. Nah, lalu kita cek error. Kita cek error, kita dapatkan errornya adalah 0,25, masih 25%, masih besar. Oh, berarti akar-akarnya sama dengan 0,75, berarti tadi berarti kesalahannya adalah 25%. Berarti masih belum bisa kita ambil karena toleransinya masih melebihi toleransi. Maka ulangi langkah kedua. Hasil hitungan kita sajikan pada tabel 1. Kita pakai Excel, kita tabelkan gitu. Untuk perhitungannya sudah saya lampirkan di deskripsi ya. Coba nanti kalau misalkan ingin mencoba silahkan, rumus-rumusnya udah ada di deskripsi, tinggal dibuka saja nanti itu masuk ke linknya Google Drive saya gitu. Nah, ini perhitungannya ada di Google Drive ya. Nah, linknya saya kasihkan di deskripsi. Nanti bisa di-download untuk rumus-rumus setiap selnya. Silahkan. Nah, ini nanti kita sajikan dalam tabel. Jadi kita ulangi, kita dapat XR sama dengan 0,75. Jika itu hasilnya adalah negatif, berarti kita XR akan menggantikan XN. Nah, setelah itu XN 0,75 dengan XN plus 1 tetap 1, maka kita dapatkan XR 0,875 dengan fxr-nya adalah positif. Nah, berarti kalau positif berarti menggantikan XN plus 1. Nah, kalau misalkan XN plus 1, berarti kita dapatkan XN-nya 0,75, di N yang ketiga, di iterasi yang ketiga ya, saya sorotin. XN-nya adalah 0,75, XN plus 1-nya adalah 0,875 digantikan karena hasil dari fxr yang iterasi kedua adalah positif. Nah, kalau sudah dapat XN dan XN plus 1 yang ketiga, berarti kita cari XR-nya. XR-nya kembali negatif, berarti menggantikan XN gitu kan ya. Itu terus sampai kita menemukan terus mendekati terus sampai kita KR-nya sampai errornya itu di bawah toleransi. Terserah mau toleransi berapa. Oke, terus sampai ke N sama dengan 11 kalau saya contoh soalnya. Terserah kalian mau N sampai sekian banyak, itu tergantung dari toleransi yang ada. Oke, selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu false position method, yaitu metode posisi salah. Jadi hampir sama, namanya juga sama-sama metode interpolasi. Itu sama-sama kita butuh dua nilai X yang akan didekatkan sampai ke nilai X yang kita tuju. Oke, jadi metode false position itu ini benar-benar murni interpolasi ya. Jadi kita punya dua titik Y, yaitu dua titik Y. Lalu kita tarik garis di antara dua titik itu. Nah, dari persimpangan dua titik tadi, dari persimpangan garis lurus tadi itu dengan nilai X Y sama dengan 0 atau dengan sumbu X, itu kita dapatkan XR. Jadi, saya ulangi, dari gambar, kita tentukan dua titik, kita dapatkan 2Y, dari nilai 2Y tadi, kita tarik garis, dan perpotongan garis tadi dengan nilai Y sama dengan 0 atau dengan sumbu X, maka didapatkan nilai XR. Lalu dari nilai XR diketahui nilainya sama dengan 0, pasti karena sudah memotong sumbu X kan ya. Berarti Y-nya diketahui Y-nya sama dengan 0. Nah, kita dapat dua segitiga, yaitu segitiga besar dan segitiga kecil. Nah, itu proses interpolasi kan kudu kayak gitu. Jadi segitiga kecilnya adalah titik YN XR, gitu. Kalau
Segitiga besarnya adalah YN dengan YN plus 1. Oke, proses interpolasinya yaitu perbandingan segitiga, yaitu XR min XN dibagi dengan XN plus 1 min XN, jadi perbandingan segitiga, jarak X-nya dibandingkan, jarak X1 dan X2 sama dengan Y1 per Y2, yaitu Fxr min Fxn per Fxn plus 1 min Xn. Jadi Y-nya mulai dari yang bawah itu, mulai dari R, mulai dari Fxn yaitu, jadi ada perbandingan X, ada perbandingan Y. Kita samakan, ini perbandingan segitiga biasa, kita ketahui bahwa Fxr kan sama dengan 0. Maka kita bisa ubah rumusnya menjadi seperti sekian. XR min EN sama dengan sekian, yaitu. Lalu kita dapatkan XR sama dengan X sekian. Jadi kita tinggal putar-putar rumusnya aja, kita dapatkan XR sama dengan sekian gitu. Jadi itu isinya adalah XN, Y, terus XN min XN, delta X-nya, dan YN plus 1 min YN gitu. Ya udah, kita bedanya dengan metode bisection tadi adalah di XR-nya saja. Saya ulangi, bedanya dengan metode bisection adalah proses mencari XR-nya. Kalau tadi tinggal dibagi 2 aja XR-nya. Kalau sekarang adalah XR-nya adalah ada rumusnya, yaitu rumus interpolasi tadi itu. Oke, jika sudah didapatkan XR, maka kita dapatkan YR-nya. Y di XR, kita dapatkan berapa, maka itu akan menjadi titik kedua selanjutnya, yaitu kita tarik garis lagi, kita dapatkan nilai XR baru. Begitu seterusnya sampai XR sama dengan yang kita hendaki. Logaritma persennya yaitu tetapkan 2 nilai awal sama ya. Hitung XR, kalau tadi cuma XN plus 1 per 2 aja, sekarang ada rumusnya. Lalu hitung harga Fxr sama ya. Sama juga jika Fxr lebih dari dikalikan Fxn lebih dari 0, maka Xn menggantikan XR. XR digantikan oleh XR menggantikan Xn, Xn digantikan oleh XR gitu. Hitung kesalahan sama hitung kesalahan sampai dapat kurang dari toleransi. Jika kurang masih lebih dari toleransi, ulangi lagi sampai akar persamaan X sama dengan Xn. Gitu, selesai. Sekian untuk metode interpolasi kali ini. Kita akan berlanjut di metode-metode yang lain di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak ya. Jangan lupa subscribe dan komen jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa di komen di bawah.